Video ini akan membahas topik penting dalam kehidupan kota modern, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Bandung. Parkir bukan sekedar urusan tempat berhenti kendaraan, tapi juga soal tata kelola, kejujuran, dan efisiensi. Sebelum bahas lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang kenapa isu parkir ini menjadi penting di Kota Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai kota kreatif dan tujuan wisata favorit. Namun di balik pesonanya tersimpan tantangan besar, yaitu pengelolaan parkir yang belum optimal. Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 1005 Tahun 2014 untuk mengatur tata kelola parkir, menyusun petunjuk teknis, dan meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor ini. Sayangnya pelaksanaannya masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi tentu saja kebijakan saja tidak cukup. Di lapangan pelaksanaannya menghadapi banyak tantangan. Berbagai masalah mengemuka, parkir liar menjamur, tarif tidak sesuai aturan, dan banyak lokasi parkir ilegal tidak menyetorkan pajak. Semua ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum dari perilaku parkir. Supaya lebih jelas, dapat dilihat dari data yang menunjukkan seberapa serius persoalan ini terjadi di lapangan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2014, pelanggaran parkir masih tinggi. Penerimaan pajak dari sektor ini juga belum mencerminkan potensi real. Artinya, ada kebocoran besar yang merugikan keuangan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain pelanggaran di lapangan, satu indikator nyata dari lemahnya implementasi kebijakan adalah turunnya pendapatan pajak parkir. Data menunjukkan bahwa periode 2013 hingga 2016, penerimaan pajak dari sektor parkir mengalami fluktuasi yang cenderung stagnan, bahkan cenderung menurun di beberapa titik. Hal ini disebabkan oleh kebocoran retribusi, pengelolaan parkir ilegal, serta lemahnya pengawasan dan keputusan wajib pajak. Jika tidak ditangani, ini bisa berdampak pada kemampuan daerah dan membiayai layanan publik lainnya. Untuk memahami akar persoalannya, mari kita lihat analisis menggunakan teori implementasi Edward III. Teori Edward ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, pegawai umumnya memahami SOP dan perwal dengan baik, tapi sosialisasinya kepada masyarakat khususnya juru parkir liar masih minim. Dari segi sumber daya, menjadi tantangan berat. Hanya ada 7 pegawai untuk mengawasi 1.500 titik wajib pajak. Teknologi seperti eSatria dan tapping block memang mulai diterapkan, tapi belum menyeluruh. Di aspek disposisi atau komitmen pelaksana, pegawai cukup disiplin, namun pendekatan kampanye masih konvensional. Belum menyeluruh media sosial, reward system, atau pendekatan komunikasi. Dan terakhir, struktur birokrasi pun masih kaku dan belum cukup responsif terhadap dinamika di lapangan. Tapi, kebijakan dan birokrasi saja tidak cukup. Peran masyarakat juga sangat krusial, terutama dalam hal kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan parkir. Banyak pengelola tempat parkir tidak memiliki izin IPTP, namun tetap memungut retribusi. Sayangnya uang tersebut tidak disetor ke kas daerah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi pajak dan kepedulian hukum di kalangan pengusaha parkir. Berdasarkan semua tantangan tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu rekomendasi sosial dan yang bisa dilakukan. Ada beberapa langkah yang perlu diambil. Yang pertama ada tambah jumlah petugas parkir resmi dan pengawas lapangan. Yang kedua, perluas integrasi sistem digital seperti eSatria dan tapping block. Yang ketiga, tingkatkan strategi kampanye melalui media digital, insentif, dan pendekatan komunitas. Yang ketiga, penegakan hukum atas pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, kita harap Bandung bisa menjadi kota yang lebih tertib, transparan, dan inovatif dalam urusan pengelolaan parkir. Dan inilah penutup dari pembahasan kita kali ini. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga pembahasan tadi bisa memberikan gambar yang lebih jelas dan bermanfaat. Thanks for watching.